dia menghasilkan suatu tesis yang menarik buat saya sampai sekarang, buat saya masih sangat orisinal, yaitu mengenai adanya antagonisme atau ketidakmungkinan mendamaikan antara imanensi dan transendensi. Jadi imanensi dan transendensi itu dua hal yang menurut Martin Suryajaya saat itu ya tidak bisa didamaikan. Jalan imanensi itu adalah jalan dunia ini, sesuatu yang imanen itu artinya sesuatu yang melekat di dunia ini. Adapun jalan transendensi itu adalah jalan yang berusaha untuk mengatasi dunia, untuk going beyond the world, untuk pergi mengatasi dunia menuju entitas atau pengada yang di luar dunia, yang tidak bisa ditangkap oleh pengetahuan manusia yang biasa, misalnya yang ilahi dan seterusnya. Nah, ini pandangan Martin ya. Nah, saya punya pemikiran yang berbeda bahwa transendensi itu mungkin untuk didekati hanya melalui jalan negatif ya. Artinya karena kalau kita periksa seluruh perangkat metafisika kita itu kalau melalui jalan rasional semata, alias jalan a priori, sebagaimana kritikan di dalam prolegomenanya, bahwa metafisika itu sebenarnya tidak mungkin untuk sampai kepada sesuatu itu sendiri, pada hakikat dari sesuatu itu das Ding an sich. Nah, itu saya terapkan di dalam teologi, artinya tidak mungkin orang bisa menyentuh, mencapai hakikat keilahian ya, atau the other, the holy other itu yang lain sama sekali, karena Tuhan itu bukan objek metafisika sebagaimana metafisika memperlakukan objek yang lain. Nah, namun dalam kaitannya dengan dunia bagaimana pertanyaan? Nah, di sini saya juga tertarik dengan jalan yang juga ditempuh waktu itu oleh Martin, bahwa dalam berhubungan dengan hal-hal yang duniawi, mau tidak mau kita harus mengafirmasi imanensi. Nah, di sini imanensi dipahami itu sebagai sesuatu yang tidak membutuhkan mediasi, tidak membutuhkan negativitas. Artinya sesuatu yang tidak membutuhkan suatu penjelas di luar dirinya. Jadi karena itu Martin itu termasuk orang yang menganut paham tentang dunia yang menjelaskan dirinya, artinya sufficient reason. Jadi ya dunia itu sudah memiliki alasan untuk mampu menjelaskan dirinya, dinamika dirinya, tidak perlu penjelasan dari luar. Nah, namun versi imanensinya ya si Martin ini buat saya cenderung ateistik ya. Jadi ateistik karena dia menegasikan sama sekali transendensi dan melihat dunia itu sendiri memiliki struktur yang otomatis sudah bisa dipahami oleh pikiran manusia. Nah, di sini saya kurang sepakat ya. Oleh karena itu saya mencoba untuk menelusuri kembali pendekatan-pendekatan yang memungkinkan dunia itu dibicarakan dan dipikirkan. Ya. Nah, dan tibalah kemudian saya pada suatu rumusan yang bernama filsafat negasi. Nah, karena itu filsafat negasi dimulai dengan suatu, atau mungkin di salah satu sampulnya, ini di sampul belakang ada tulisan seperti ini. Maaf, suaranya nggak kedengaran ya? Halo, Bung Torik? Ya.
Ya, ada keluhan. Kedengaran Bu, kedengaran. Kedengaran. Oke. Untuk beberapa saat tadi. Oke, siap. Oke, saya minta waktu sekitar 30 menit mungkin ya untuk memaparkan. Habis itu kita bisa diskusi ya. Oke. Baik Gus. Silakan lanjut. Jadi ini cuplikan dari teks yang ada di sampul belakang. Di hadapan Tuhan kita hanya bisa diam. Namun di hadapan dunia kita tidak bisa diam. Suatu filsafat sejauh memikirkan dunia, menyikapi dunia, mengubah dunia. Nah, kenapa problem imanensi ini menjadi penting? Karena syarat, dan ini bisa diuji sebenarnya, syarat untuk kita memikirkan suatu pembebasan, suatu perubahan yang mendasar di dalam apa yang kita sebut dengan realitas, itu syaratnya kita harus mengafirmasi dulu realitas itu. Artinya kenyataan tentang adanya yang nyata itu sendiri. Dan ini perkara yang paling muskil di dalam metafisika. Bagaimana kita mengafirmasi adanya realitas, sementara ya sejak Kant ya realitas itu sudah didekonstruksi. Bisa dibilang sejak Kant itu das Ding an sich, the real itself ya, yang nyata itu sendiri itu tidak bisa kita sentuh. Ini maksud saya kalau kita bicara pada hal-hal yang duniawi, yang sifatnya mendunia tadi. Di sini dunia ini saya pahami bukan dalam pengertian keagamaan ya. Dunia kalau dalam pengertian agama itu adalah lawan dari akhirat. Tapi dunia di sini adalah sesuatu yang melingkupi kehidupan kita, yang kita persepsikan sebagai tempat kita berada, tempat kita mengada. Ya. Baik. Jadi kalau kita ingin memikirkan suatu perubahan, mau tidak mau ya, kita harus memikirkan apa yang diubah. Di sini saya kira problem metafisika yang saya kira akan menghantui semua aliran filsafat, baik kanan maupun kiri, ya, baik dari kalangan liberal maupun Marxis dan seterusnya, tidak akan bisa lepas dari pertanyaan ontologis mendasar, apakah realitas itu, apakah the real itself, ya. Nah, di sini kalau kita ingin mengubah sesuatu, apa sebenarnya yang mau diubah? Gitu. Dan perubahan itu apakah benar-benar menyentuh pada realitas itu sendiri atau hanya penampakan dari realitas itu? Nah, ini yang cukup menghantui saya karena saya di sisi lain punya satu sepakatan dengan Marx ya. Di dalam tesis tentang Feuerbach, Karl Marx menulis antara lain bahwa tugas filsafat itu bukan hanya memikirkan dunia, ya, ini parafrase dari saya, bukan hanya memikirkan dunia, tapi tugas filsafat adalah mengubah dunia. Nah, apa arti mengubah dunia? Nah, ini tentu tidak mungkin tanpa kita memperdalam pengertian tentang dunia itu sendiri. Nah, ini yang menjadi titik tolak kenapa filsafat negasi kemudian ditulis, ya. Antara lain adalah untuk memungkinkan dunia dipikirkan dengan cara yang berbeda dari para filosof Barat, khususnya sejak era modern, memikirkan dunia. Ya. Bahkan mungkin filsafat negasi ini, teks filsafat negasi ini suatu keterputusan ya, atau mungkin suatu lompatan dari sejumlah narasi tentang dunia di dalam pemikiran filsafat klasik dan modern yang saya kira dari sejak Plato, sejak Heraklitos, sejak Aristoteles hingga sekarang tidak benar-benar tuntas atau mungkin selesai ya.
dalam memikirkan dunia itu. Nah, saya kira atas juga provokasi dari Heidegger juga, saya kira, karena Heidegger dengan konsep bahwa ada itu mendunia, bahwa pengada yang bernama Dasein, dia itu menyebutnya tentang manusia yang ada di sana. Itu Halo Gus, ya. Kurang jelas. Ya, oke Bu, jelas ya? Ya. Jelas. Oke, tolong diinterupsi kalau kurang jelas karena aku di dalam ruangan ini. Ya. Ya. Baik. Jadi salah satunya karena apa? Karena Heidegger sendiri yang pernah mengatakan bahwa pengada yang bernama Dasein itu mendunia. Maka saya jadi tambah tertarik bagaimana dunia dan kemenduniaan itu dipikirkan, ya, atau mesti kita pikirkan. Nah, di sini sekali lagi filsafat negasi, ini teks filsafat negasi ini bukan suatu paparan historis ya atau sejarah mengenai sejarah filsafat yang lalu-lalu yang telah lampau, tapi ini suatu tawaran memikirkan kenyataan khususnya dari problem di luar teologi. Jadi saya di sini melakukan pemisahan antara wacana teologi dan wacana keduniaan. Nah, baik. Ada beberapa poin. Yang pertama, filsafat negasi ini bisa dibilang merupakan suatu pengantar bagi ontologi dunia. Ontologi dunia itu artinya suatu cara atau mungkin sejumlah pendekatan yang mencoba untuk menelusuri eksistensi keduniaan, dunia ya, sebagai totalitas maupun sebagai sesuatu yang tampak kepada kita secara tidak utuh, dan pencarian atas modus-modus eksistensial dari dunia. Nah, jadi pertanyaan saya kira-kira bisakah kita berucap yang positif tentang dunia? Di sini ini semacam undangan ya, untuk berpikir kembali tentang dunia, karena saya bisa saja mengatakan tidak ada lagi dunia, yang ada hanyalah aku, misalnya kembali kepada tesis idealisme misalnya ya, di dalam idealisme Jerman misalnya, yang ada hanyalah aku absolut seperti kata Schelling misalnya, bahwa yang ada hanyalah aku absolut. Bisa saja saya mengafirmasi kembali jalan tersebut, tapi saya tidak tertarik dengan cara-cara idealisme seperti itu, sehingga saya mencoba mencari jalur yang lain. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, tentang ontologi dunia di sini, ini melibatkan dua hal yang buat saya selalu muncul di dalam pencarian filosofis saya selama ini, yaitu problem being and time ya, ada dan waktu. Ya. Ada ini problem yang ada ini menjadi problem yang akan terus-menerus ada. Jadi ada adalah problem yang akan terus-menerus ada. Pertanyaannya, kalau dulu para filosof selalu mencari hakikat dari ada, ya, dan Heidegger saya kira salah satu filosof yang di era kontemporer ya melakukan pembalikan, dan dia memilah antara yang disebut dengan ada atau wujud dengan W besar, dan being pengada dengan B kecil, atau kalau di dalam istilah Arab disebut dengan maujud, antara wujud dan maujud. Ini Heidegger yang pertama kali memilah. Nah, saya mencoba untuk menawarkan pemilahan yang lain dilihat dari gerak
temporal dari pengada itu sendiri. Saya berangkat dari tesis Heidegger bahwa pengada atau beings ya maujud ya yang ada, kita bisa terjemahkan yang ada itu mewaktu, bahwa pengada itu mewaktu, artinya mewaktu itu dia terlibat di dalam suatu bentuk waktu, suatu aliran waktu, suatu cara yang terkait dengan waktu. Nah, ini saya kira tesis Heidegger yang luar biasa, bahwa kita tidak bisa memikirkan being dalam kerangka yang statis, dalam kerangka yang tetap ya selamanya. Selama pengada itu selalu terkait dengan waktu, maka dia memiliki modus-modus atau bentuk-bentuk kemewaktuan. Dan pemikiran Heidegger ini kemudian coba dipertajam, mungkin lebih tepatnya, atau bahkan dilampaui oleh seorang filosof kontemporer bernama Alain Badiou ya. Dia menulis buku Being in Event, ada dan peristiwa. Jadi di sini waktu itu lebih dispesifikkan lagi pada problem peristiwa. Nah, peristiwa ini artinya sesuatu yang terjadi di dalam kemewaktuan beings, di dalam kemewaktuan pengada-pengada tersebut. Dan berbicara tentang peristiwa, ya tentu peristiwa ini dalam pengertian apa? Bukan dalam pengertian faktis atau banal ya, seperti kita saksikan di televisi misalnya. Ya. Tapi peristiwa di sini adalah dalam pengertian suatu exception, suatu hal yang istimewa, suatu hal yang kejadiannya menandai suatu perubahan besar. Ya, misalnya sebuah revolusi sosial oleh kelas buruh, misalnya itu dicontohkan oleh Badiou itu sebagai suatu event, suatu peristiwa. Dan saya kira banyak peristiwa yang sebenarnya bisa dieksplor. Tapi saya kira peristiwa banyak dimensinya, nanti ada peristiwa politik, peristiwa estetik, peristiwa keagamaan, peristiwa-peristiwa yang lainnya. Oke, itu saya tidak masuk ke situ. Baik. Jadi hubungan antara ada dan waktu ini yang saya kira menjadi satu benang merah antara Heidegger, mungkin Badiou, dan saya sendiri dalam hal tertentu. Namun saya mencoba untuk memperkenalkan pendekatan yang berbeda terhadap problem being and time ya, ada dan waktu ini. Saya memperkenalkan 3 istilah yang sebenarnya di dalam sejarah filsafat mungkin belum pernah ada. Saya mengklaimnya belum pernah ada karena sejauh atau sependek saya membaca literatur filsafat, belum ada secara spesifik membagi hal ini gitu menjadi 3, yaitu yang telah ada, yang ada, dan yang akan ada. Ya. Jadi istilah ini memang agak rumit bagi lisan atau lidah kita ya di Indonesia, karena di Indonesia ini kita tidak terbiasa untuk memikirkan ada dan yang ada itu sebagai hal yang terpisah. Karena verba to be itu tidak eksplisit di dalam bahasa Indonesia. Jadi ada 3 hal yang saya bedakan, yang telah ada, yang akan ada. Nah, sampai sekarang saya masih belum tahu padanan Inggrisnya apa ini. Nah, itu yang kedua. Jadi problem being and time dalam konteks dunia. Nah, ini yang menjadi latar belakang kenapa filsafat negasi ditulis. Dan titik masuk saya untuk memahami hubungan antara pengada dan waktu itu adalah
dengan konsep negasi. Jadi titik masuknya adalah konsep negasi. Nah, dan ranah di mana pemikiran itu coba dieksplorasi itu adalah melalui fenomenologi. Ya. Kenapa fenomenologi? Di sini mungkin bagi sebagian pembaca FN ya, filsafat negasi, mungkin sejauh ini mengeluhkan kesulitan. Kenapa harus melalui Husserl misalnya? Ya, karena begini, kira-kira setelah Heidegger kita nyaris tidak menemukan ahli fenomenologi atau fenomenolog yang memikirkan tentang dunia secara khusus. Ya. Ada sejumlah tema, misalnya tentang tubuh, tentang persepsi, misalnya seperti Maurice Merleau-Ponty misalnya, dan tentang keseharian, ya, tentang tema-tema yang cenderung buat saya sekunder, ya. Meskipun penting, tapi tidak ada yang memikirkan tentang dunia. Nah, pembicaraan Heidegger pun di sejumlah teksnya tentang dunia juga nyaris terputus sebenarnya. Kalau kita lihat di Being and Time, pembicaraan dia tentang dunia itu cenderung diinterupsi oleh pembahasan mengenai sifat-sifat mengadanya Dasein itu sendiri. Nah, di sini ketidakpuasan saya memaksa saya kembali ke gurunya Heidegger yang bernama Edmund Husserl. Dan dari Husserl inilah dimungkinkan suatu pemikiran tentang dunia yang buat saya cukup menarik dan masih belum pernah disentuh oleh para penulis atau pengkaji filsafat di Indonesia, karena banyak orang mengenal Husserl itu hanya dari teorinya misalnya tentang reduksi fenomenologis misalnya, atau teorinya tentang ya, yang paling banyak sebenarnya Husserl lebih dikenal sebagai ahli metodologi ya, daripada teoritisi atau filosof tentang dunia. Dan saya akan bicara secara eksplisit di sini bahwa referensi yang menjadi bacaan atau rujukan di dalam teks filsafat negasi adalah 3 jilid dari Ideas. Jadi ini periode ketika Husserl itu bisa dibilang cukup matang ya. Setelah dia berhasil merumuskan metode-metode dasar dari fenomenologi. Baik. Namun jangan salah sangka bahwa teks filsafat negasi bukanlah buku fenomenologi. Jadi meski fenomenologi menjadi salah satu cirinya atau mungkin itu masuknya, namun di dalamnya ada banyak boleh dibilang ya perlawanan juga terhadap fenomenologi itu sendiri. Di sini saya mencoba untuk membaca fenomenologi dengan kerangka yang tidak linear ya, dengan kerangka yang coba dialektis, artinya menerima sebagian dari apa yang dilakukan oleh fenomenolog, oleh Husserl lebih tepatnya, dan menolak sebagian yang lain. Nah, kemudian itu yang kedua. Mungkin nanti bisa sambil dieksplor. Jadi itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, filsafat negasi itu sebenarnya adalah suatu eksemplar ya, suatu contoh pendekatan filsafat tentang subjek. Subjek ini dalam arti bagaimana kita berbicara tentang aku. Nah, di sini ada banyak narasi filsafat tentang subjek di dalam sejarah filsafat, baik filsafat Barat maupun Timur, ya, filsafat modern maupun filsafat klasik. Ya. Ada banyak cara
aku yang memanifestasikan diri di dalam filsafat. Namun filsafat negasi itu bisa dibilang suatu filsafat tentang subjek sejauh subjek di situ hadir sebagai sesuatu, ya, anda kita menyebutnya sesuatu, ya, meski dia bukan thing, bukan sesuatu dalam pengertian bendawi, sebagai sesuatu dalam tanda petik, ya, yang menegasikan dunia, atau yang hadir di dalam konteks menegasikan apa yang dia persepsikan sebagai dunia. Nah, menegasi di sini artinya menolak, menyangkal, ya, bukan dengan sikap menghindari, tapi dengan sikap menghadapi. Ya. Apa yang dia negasikan dari dunia, apa yang dia sangkal dari dunia, aspek-aspek apa dari dunia yang membuatnya dia harus menyangkalnya. Ini yang coba dieksplor di dalam filsafat negasi. Dan insya Allah di sesi-sesi berikutnya saya akan berbicara tentang konsep negasi secara khusus. Ya, sehingga mudah-mudahan teman-teman ya tidak terburu-buru juga untuk menyelesaikannya sekarang gitu. Karena terlalu kompleks, ya. Konsep negasi itu ternyata kompleks. Saya mengenal istilah negasi ini tentu kalau secara subjektif, ya, dari pengalaman bertauhid itu sendiri. Di dalam Islam kita mengenal la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah, tidak ada Tuhan yang layak disembah, yang harus disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada negasi, ada afirmasi. Kalau di dalam tradisi skolastik Islam disebut dengan an-nafyu wal itsbat, ya. Tapi konsep negasi ini konsep yang sebenarnya setua filsafat itu sendiri. Dan sekali lagi karena ini bukan buku sejarah, saya tidak berpretensi untuk menyajikan suatu ensiklopedi tentang negasi. Ya, bagaimana sejarah filsafat diwarnai oleh konsep negasi. Namun saya hanya memilih sejumlah konsep yang buat saya relevan untuk saya jadikan partner, ya, atau pelengkap, atau mungkin lebih tepatnya media bagi saya untuk berfilsafat. Jadi sekali lagi di sini mungkin saya akan mengecewakan sebagian pembaca yang berharap menemukan penjelasan yang historis, yang runtut tentang seluk-beluk negasi dari Parmenides misalnya sampai ke Zizek misalnya. Nah, ini tidak sampai di situ. Jadi saya kira nanti bisa saja itu dilakukan. Maksud saya pun juga punya catatan-catatan atas sejumlah komentar para filosof mengenai istilah negasi. Ya. Namun saya tidak tertarik untuk menuliskannya semua, gitu. Jadi ini pertama. Ya, ini sedikit klarifikasi saja. Ya. Kembali ke masalah subjek. Subjek seperti apa kira-kira yang dimaksud? Ya. Nah, di sini ada kata-kata, ada sejumlah istilah yang cukup dikenal di dalam fenomenologi, seperti kesadaran, ego, ya, kogito, intensionalitas, terus juga aktus misalnya. Ini bisa dibilang adalah istilah-istilah yang cukup akrab bagi siapapun yang mengkaji fenomenologi. Dan saya pun sama seperti pengkaji fenomenologi yang lain, saya pun juga bergulat dengan istilah-istilah ini. Namun secara khusus saya sebenarnya mencoba untuk menawarkan interpretasi lain mengenai subjek. Nah, di sini pencarian saya atas subjek ini sebenarnya adalah berangkat dari kegelisahan eksistensial
Kira-kira kegelisahannya adalah begini kira-kira. Apa yang bisa aku lakukan atau yang harus aku lakukan ketika aku melihat dunia? Oke. Dunia ini Dunia ini kan tergelar di depan kita. Begitu juga dengan segala semesta kompleksnya ya. Di situ ada orang lain, ada tumbuhan, ada binatang, ada alam, ada maksudnya alam sekitar yang kita lihat, ada benda-benda. Pertanyaan kita, apakah pertanyaan saya kira-kira ya, apakah sikap eksistensial kita atas dunia? Nah, di sini para filosof berbeda-beda memberikan jawaban. Ya. Dan salah satu jawaban yang sangat terkenal dari tradisi fenomenologi Barat itu adalah bahwa dunia itu hadir, terberi, ya, given di dalam persepsi kita. Terberi ini dalam dua pengertian. Pertama, secara epistemologis, terberi ini artinya dia evident, dia jelas, tidak membutuhkan lagi perantara. Artinya dia hadir secara indrawi, dia hadir dengan keseluruhannya, dengan totalitasnya. Seperti kita melihat meja misalnya di depan kita. Meja tersebut hadir secara utuh di depan kita sebagai suatu kenyataan di depan kita. Nah, ini definisi terberi yang pertama. Kemudian ada yang mengatakan terberi yang kedua itu artinya kita hanya mampu menerima dunia ini dalam keadaan pasif. Artinya terberi di sini givenness. Jadi givenness of the world, ya, keterberian dunia itu artinya pasivitas subjek. Artinya kita hanya mampu menerima dunia itu karena dunia itu telah hadir apa adanya bagi kita. Nah, sementara di sisi lain ya tradisi hermeneutik sejak Nietzsche saya kira dan juga sejak dalam tradisi agama juga sangat kental bahwa jangan pernah percaya pada apa yang kau lihat di depan mata gitu. Artinya jangan pernah percaya pada apa yang kau persepsikan. Descartes sendiri di dalam meditasinya kan selalu mengatakan atau mungkin sempat atau pernah mengatakan bahwa kemungkinan besar bahwa dunia yang menipu kita itu lebih nyata daripada atau lebih besar kemungkinannya daripada kemungkinan bahwa dunia itu sesuai dengan kenyataan sebenarnya atau tidak menipu kita. Nah, dalam arti apa dunia itu menipu? Dalam arti apa dunia itu mampu membuat subjek itu terpedaya atau lebih tepatnya terjatuh di dalam ilusi dari dunia itu sendiri. Bagaimana kita membedakan antara dunia dan ilusi dari dunia? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang saya kira cukup mendasar ya, atau bahkan sangat fundamental. Karena kalau kita mampu untuk menjawab pertanyaan ini dengan lebih baik, saya kira kita bisa mencoba untuk mengatasi problem-problem di dalam pemikiran postmodern sendiri. Pemikiran postmodern yang selalu menganggap bahwa realitas itu tidaklah pernah asli. Jadi realitas itu selalu punya dimensi hiperrealitas atau imagologi ya. Jadi selalu punya potensi untuk bukan punya potensi, bahkan realitas itu sendiri sebenarnya tidak ada. Nah, saya kira itu problem juga, saya kira menjadi satu hal yang bermasalah sebenarnya secara metafisik. Saya percaya bahwa ada realitas, namun realitas itu tidak sesederhana yang kita pikirkan. Dia melibatkan juga suatu sekurang-kurangnya aktus menegasi. Nah, ini yang menjadi titik awal dari suatu pemikiran baru tentang subjek.
Kemudian tentu nomor 4 ya, sebenarnya secara umum filsafat negasi ini adalah suatu tawaran tentang problem negasi itu sendiri. Bagaimana kita memikirkan negasi. Nah, istilah negasi ini sangatlah minor sebenarnya dalam filsafat, karena para filsuf hari ini mungkin lebih banyak tertarik membicarakan hal-hal yang lebih punya utility ya, kemanfaatan bagi kehidupan praktis. Seperti misalnya teknologi, berbicara tentang media, tentang dan seterusnya. Tapi konsep negasi ini memang terlalu klasik, bisa dibilang sangat klasik dan mungkin kuno gitu ya. Tapi saya kira sejak Hegel mungkin ya, istilah negasi itu menjadi populer. Dan Hegel sendiri bisa dibilang adalah filosof tentang negasi yang secara eksplisit memikirkan negasi. Nah, saya berutang banyak juga pada Hegel sebenarnya, walaupun saya bukan pembaca Hegel yang sempurna dan pembaca Hegel yang tekun. Namun setidaknya filsafat negasi ini suatu respon juga terhadap beberapa problem di dalam negasi Hegelian. Kemudian yang terakhir, oh ya, tadi lupa ya, bahwa ketika kita memikirkan tentang subjek, otomatis juga di situ kita memikirkan tentang praksis. Jadi sebenarnya problem utama para filsuf yang hendak mengubah dunia, ya, baik dengan jalan-jalan perubahan sosial, ya, itu terkadang adalah tidak mampu merumuskan apa itu dunia. Sehingga lagi-lagi terjebak di dalam narasi yang sudah dibangun oleh status quo, oleh kelompok yang dominan. Oke, yang terakhir itu filsafat negasi itu adalah suatu filsafat tentang masa depan atau tentang the future. Bagaimana kita memikirkan tentang masa depan? Artinya masa depan ini sesuatu yang tentu belum ada. Ya, kalau kita bisa bilang sesuatu yang tidak masuk dalam ranah ontologi, karena ontologi itu hanya berbicara tentang being yang ada sejauh dia telah ada. Gitu. Nah, ini yang saya kira menjadi kebuntuan di dalam tradisi-tradisi ontologi secara umum, baik klasik maupun modern. Makanya dia terjebak lagi-lagi dengan problem waktu yang linear, yang berujung pada apa yang disebut oleh Derrida sebagai the present, artinya logocentrisme, sebagai kekinian absolut itu, bahwa yang kini itu adalah yang paling sempurna. Nah, ini kalau dalam kaitannya dengan diskursus ketuhanan, saya mengakui ini adalah suatu hal yang luar biasa, karena hanya di dalam kekinian yang absolut itu, yang absolut atau yang ilahi itu bisa dihadirkan. Namun di dalam konteks hubungan antara aku dan dunia, ya, ini menjadi problematis. Nah, di sini saya mencoba untuk memikirkan tentang masa depan. Namun tentu masa depan bukan dalam persepsi seperti kita memahaminya sehari-hari, yaitu masa depan yang kita rancang, masa depan yang bisa sepenuhnya kita masukkan di dalam pengaturan kita. Namun masa depan yang muncul dari suatu tindakan yang sangat spesifik yang bernama aktus menegasi. Dan masa depan seperti ini, masa depan yang saya kira nanti masih menjadi tanda tanya besar juga. Nah, dan ini mungkin masa depan kemanusiaan atau mungkin masa depan kehidupan yang lain yang lebih baik atau mungkin bahkan lebih buruk. Saya kira di sini problem etika juga, bagaimana kita memikirkan masa depan tanpa mengulang ya, apa yang terjadi di masa lalu. Baik, mungkin ini secara umum ya. Jadi
eh, saya pernah menulis, saya pernah mengatakan dalam sebuah seminar filsafat negasi, mungkin salah satu poin atau problem utama dari filsafat negasi itu adalah bagaimana memikirkan suatu kebaruan, ya, suatu non-repetisi, suatu hal yang baru tanpa mengulang apa yang lama, ya, secara absolut, secara mutlak di dalam yang baru tersebut. Jadi tentu di sini nanti ada pemilahan dalam aspek apa, misalnya yang lama itu hadir atau yang saya sebut dengan yang telah ada itu. Namun pengertian yang lebih spesifik, karena ini kita pakai fenomenologi, ya, jadi tentu mensyaratkan kesabaran dan ketabahan juga dari para pembaca dan juga teman-teman sekalian untuk membedah dengan bahasa yang memang atau dengan pendekatan yang lebih subtil, ya, artinya lebih detail, lebih cermat, lebih halus, ya. Jadi bagaimana memikirkan kebaruan ini menjadi problem banyak filosof. Padahal dunia, apakah dunia itu setiap saat baru misalnya? Ini memikirkan kebaruan ini tidak bisa dipikirkan kalau kita masih memakai kerangka-kerangka ontologi tradisional maupun modern yang mensyaratkan adanya repetisi mutlak, ya. Dalam ontologi tradisional misalnya bahwa dunia ini sebenarnya tetap ada beberapa versi dari ontologi tradisional di era klasik seperti Yunani, ya, maupun di abad pertengahan yang mengatakan bahwa ya dunia ini tidak akan berubah. Dunia ini selamanya akan seperti ini. Jadi sudah ada the destiny of the world, ya, takdir dunia, ya. Jadi takdir dunia ini kan konsep transendental atas dunia atau mengenai dunia. Namun takdir di sini tentu kita harus bicara pada dua tataran, yaitu tataran teologi dan tataran ontologi itu sendiri. Nah, dalam arti apa dunia itu berubah dan tidak berubah? Nah, ini menjadi pertanyaan saya sendiri, dan tentu kalau kita mampu nanti memahaminya dengan lebih baik tanpa terjebak dalam skema-skema yang dangkal, ya. Itu saya kira bisa menjadi kontribusi berharga bagi filsafat. Nah, setidaknya ada sejumlah poin atau titik di mana kebaruan itu dipikirkan di dalam teks filsafat negasi. Yang pertama di dalam persepsi, yang kedua di dalam kesadaran, dalam hubungannya dengan kogito. Kogito itu adalah aku yang menyadari, ya, di dalam istilah Husserl atau di dalam term Husserl yang atau dalam pengertian Husserl, ya, kogito bukan dalam pengertian Descartes, ya, karena kogito juga muncul di dalam filsafat Kartesian atau filsafatnya René Descartes. Tapi di sini dalam pengertian Husserlian. Jadi kogito sebagai aku yang menyadari, kemudian kebaruannya juga dipikirkan dalam satu poin yang ketiga adalah bahasa. Bagaimana bahasa menjadi situs kebaruan. Dan yang terakhir adalah tubuh. Ya, bagaimana tubuh kita menjadi situs kebaruan. Nah, kalau beberapa titik atau lokus kebaruan ini bisa dibedah secara mendalam, saya kira filsafat bisa memberikan kontribusi bagi pemahaman atas kebebasan manusia yang berangkat dari hubungan yang mendalam antara being dan time itu sendiri. Artinya kebebasan yang bukan kebebasan artifisial yang di framing atau dibentuk oleh ideologi-ideologi yang dominan seperti ideologi pasar, ya, karena ideologi pasar itu kan individualisme modern atau individualisme kapitalistik. Itu kan memberikan kebebasan
namun dia membelenggu persepsi. Nah, itu contoh kecil. Atau dia membelenggu kesadaran. Dia bisa jadi memberikan kebebasan pada tubuh, tapi membelenggu persepsi. Karena persepsi telah dikuasai oleh imagologi, oleh realitas misalnya. Begitu juga saya kira konsep kebebasan yang dilandaskan atau didasarkan pada hal-hal yang eksternal. Nah, sehingga mau tidak mau juga filsafat negasi salah satu concern etiknya, salah satu concern moralnya adalah memikirkan kebebasan itu sendiri. Namun kebebasan seperti apa yang kira-kira akan lahir dari suatu negasi? Nah, ini pertanyaan yang coba saya munculkan di dalam teks ini, dan mungkin sambil lalu kita bisa mulai diskusinya ya supaya agak luas ya. Jadi saya cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih Bung Torik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Bung Fayad ya, sudah memberikan pemaparan yang cukup merinci ya, untuk kita jadikan awalan untuk diskusi. Nah, tadi ada beberapa poin, salah satunya tentang atau beberapa di antaranya tentang bagaimana filsafat negasi itu adalah usaha untuk menerangkan dunia. Jadi alih-alih sebagai landasan filosofis atau rentetan sejarah, filsafat negasi ini lebih menjadi satu tawaran pembaruan bagaimana cara kita memandang dan mengubah dunia. Jadi tidak sekedar hanya memandang gitu. Tadi ada istilah yang ada dan akan ada gitu kan. Yang itu juga sebenarnya bisa kita lihat, kalau menurut hemat saya bisa dilihat sebagai satu usaha untuk terus mengaktualisasikan potensi atau istilahnya itu potensialitas kita untuk bisa melihat dan merealisasikan masa depan atau mewujudkan masa depan gitu. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang mau berpendapat. Kalau ada yang mau berpendapat bisa langsung buka mic dan langsung menyampaikan saja pendapatnya gitu, supaya kita bisa langsung diskusi lebih bebas saja gitu. Silakan bila ada yang mau mengkritik, bahkan sangat dipersilakan. Yang mau bertanya juga bisa, atau yang mau memberikan pendapat juga bisa. Silakan kawan-kawan. Bagaimana? Kawan-kawan bisa langsung buka mic kalau misalnya mau berpendapat atau bertanya, bahkan mengkritik juga bisa. Silakan. Silakan brosur ya. Silakan bisa bicara saja langsung. Maaf, suaranya kurang kedengaran. Halo? Suaranya kurang terdengar. Halo? Kurang terdengar suaranya. Baik, mungkin sinyal agak terganggu ya di sana ya. Boleh, tulis saja. Mungkin sambil lalu yang lainnya. Kita akhiri mungkin maksimal 9:30 ini udah selesai. Iya, Bu.
Nah, Ya, untuk yang lain sambil menunggu brosur untuk menulis, ada yang mau berpendapat juga? Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Nggih, di sini saya mau sedikit menanyakan. Halo, 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 kedengaran? gini. eh, Sebelum saya masuk ke pertanyaan, saya sedikit ingin mau menyampaikan filsafat legasi kan ini hadir sebagai filsafat kebaharuan, gitu. Para penganut aliran filsafat percaya bahwa hanya dengan menolak dunia, kebaharuan akan terus muncul. Dengan cara ini pula, filsafat sebagai suatu proses berpikir akan tetapi berarti karena manusia terlalu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang baru yang akhirnya membuat proses berpikir gak pernah selesai dan pemahaman mengenai dunia tidak pernah mencapai titik final. Nah, penolakan yang dimaksud negasi ini kan bukan upaya untuk membunuh ide-ide yang tercetuskan, melainkan sebuah upaya untuk terus mengembangkan ide tersebut sehingga membuka kemungkinan-kemungkinan baru lagi kehidupan. Tapi bukankah itu dunia sendirinya terus mengalami perubahan? Terus mengapa manusia harus mengupayakan perubahan? Gus Alfayad itu kan Baik. Iya. gini, Mas. Langsung saja mungkin, Gus. Oke. Sudah, Mas Aulia sudah ya? Sudah. Oh ya, sudah ya. Satu pertanyaan aja ya. Iya, satu. Ya, itu Bung Riri juga mau tanya tuh, Bung. Untuk Reka. Ya. Mau Oke. langsung di ini aja ya, jadi ditampung dulu aja gitu ya. Boleh. Halo, Baik. cek. Silakan Mas Ririn. Assalamualaikum Gus, kedengeran dah suara saya? Halo, kedengeran dah suara saya? Kedengeran. Oke. Ya. Saya tertarik tanya ini Gus. Ketika kita buka filsafat negasi ini di halaman 28, secara terang-terangan di sini nyebut kata dekonstruksi. Mungkin ada suatu tendensi penolakan juga. Karena dekonstruksi seperti yang dikatakan Kuspai di halaman 28 ini, dekonstruksi itu masih terjebak kepada status yang telah ada. Oleh karena itu, kita itu telah hidup dalam status quo dekonstruksi. Dalam arti pemikiran Derrida khususnya tentang dekonstruksi ini tidak benar-benar baru karena ia mendasarkan dirinya ke status apa yang telah ada. Oleh karena itu, dia tidak benar-benar sama sekali baru. Nah, oleh karena itulah Gus Fayat mengkritik dekonstruksi yang setengah hati untuk menegasikan yang telah ada. Dia hanya semacam suatu penolakan yang setengah hati terhadap status quo yang telah ada itu, sehingga dia tidak benar-benar menjemput kemurnian dunia dan tidak punya kekuatan juga untuk mengubah dunia itu sendiri. Pertanyaan saya sebetulnya, apakah perbedaan sebetulnya antara dekonstruksi dan negasi ini? Lalu bagaimana cara negasi ini sebetulnya mungkin dijelaskan di halaman-halaman berikutnya untuk mencapai suatu kebaharuan yang sama sekali baharu, yang tak memiliki suatu repetisi. Karena dekonstruksi sudah gagal untuk menjemput kebaharuan itu, dia hanya setengah hati saja. Sehingga dia pun tidak senatural, tidak sebaharu yang kita duga. Seperti itu, Gus. Mungkin bagaimana jenengan menanggapi ini? Karena saya juga penasaran. Memang adanya kalau dekonstruksi itu tidak benar-benar baharu, ia hanya bermain di apa yang telah ada itu, yang telah ada dan tidak benar-benar menjemput yang akan ada itu secara murni. Seperti itu, Gus. Mungkin tendensi dengan dekonstruksi dan juga bagaimana benegasi itu mengatasi dekonstruksi dan bisa menyebut kebaharuan itu. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari teman-teman yang lain mungkin silakan langsung saja. Dari teman-teman yang lain. Bagaimana?
Kalau belum ada mungkin bisa dijawab dulu. Oh, ini ada dari brosur, ntar saya bacakan dulu ya. Sebentar. Tadi disinggung soal konsep tauhid sebagai inspirasi penulisan buku ini. Nah, pertanyaannya Gus, jika dalam kalimat tauhid itu bermula dari negasi, kemudian disusul afirmasi, apakah dalam filsafat negasi ini pada akhirnya juga mengafirmasi dunia, kenyataan, atau lainnya? Selain itu, filsafat negasi apakah juga mengandaikan suatu keberhinggaan atau konsep monisme tertentu, Gus? Terima kasih banyak. Itu, Gus. Ya, makasih Bu. Halo, ya. Ya, silakan. Baik. Tunggalan. Saya jawab langsung ya, Iya, Bu Torik ya. iya. Bu Torik ada pertanyaan nggak? Saya Ya, saya belum, kira- Gus. Silakan. Oke, terima kasih. Baik. Pertama mengenai ini ya, mengapa kita masih harus mengubah dunia, sementara dunia itu sendiri berubah? Nah, baik. Ini pertanyaan yang kelihatannya paradoksal ya. Bagaimana kita mengubah dunia sementara dunia itu sendiri berubah? Nah, pertanyaannya, perubahan seperti apa yang terjadi pada dunia jika dunia itu diasumsikan sebagai realitas yang sepenuhnya terpisah dari kita? Ya. Konsep dunia itu sendiri menjadi konsep yang kontroversial ya, karena ada dua pendekatan setidaknya yang muncul. Pertama, ada pendekatan yang melihat bahwa dunia itu selalu terkait dengan kita manusia, ya. Bahwa adanya dunia itu tidak lepas dari adanya subjek yang mempersepsikan dunia itu sendiri atau yang hidup di dunia itu sendiri dan mengalaminya. Dan ada yang kedua mengatakan bahwa dunia itu sendiri tidak membutuhkan kita. Dunia itu ibarat seperti Deus ex machina ya, mesin Tuhan yang bekerja begitu, terlepas dari kita. Dunia itu bergerak sendirinya, bergerak otomatis. Dia sudah memiliki imanensinya sendiri, tanpa terkait dengan kita. Nah, kalau kita memakai pendekatan yang pertama, bahwa dunia itu selalu terkait dengan kita, atau setidaknya memiliki suatu hubungan yang tertentu dengan kita, saya lebih sepakat pada jalur ini ya, pada pendekatan ini dari Heidegger ya. Saya kira sejak Heidegger sudah dinyatakan secara eksplisit bahwa Dasein itu memiliki hubungan yang khusus dengan dunia, dan dunia reveal ya, tersingkap, mengalami aletheia, tersikap kepada Dasein. Jadi ada hubungan yang spesial, dan saya berangkat dari benang merah ini, saya kira sangat fundamental. Itu supaya supaya kita bisa memahami bahwa hubungan kita dan dunia itu pada dasarnya adalah suatu hubungan yang timbal balik. Ya. Tidak sesederhana bahwa dunia itu berubah begitu saja. Kalau bukan kita yang mengubahnya, setidaknya ada subjek yang lain yang mengubahnya. Jadi ini bisa dipatahkan ya, argumen bahwa dunia itu sendiri selalu berubah dengan sendirinya. Dalam arti apa dia berubah dengan sendirinya? Berarti hanya ada dua kemungkinan, dia diubah oleh Tuhan atau diubah oleh manusia, atau oleh dua-duanya. Nah, di sini kalau penjelasannya dengan kaitannya dengan Tuhan, bagaimana Tuhan mengubah dunia, ini insya Allah akan menjadi salah satu titik pembahasan saya nanti di segmen berikutnya dari filsafat negasi yang saya tulis dengan filsafat aktualitas. Di situ salah satu
problem filosofis yang saya kira tidak sepenuhnya terjawab juga di dalam filsafat selama ini adalah bagaimana Tuhan mengubah dunia. Gitu. Nah, oke, kita kembali ke yang mungkin lebih mudah dijawab. Bagaimana manusia mengubah dunia? Nah, manusia mengubah dunia dengan kekuasaan, dengan kekuatannya. Dan di sini tentu mengandaikan adanya suatu hierarki dan adanya suatu kesenjangan. Jadi hanya mereka yang kuat saja yang akan mengubah dunia. Nah, ini konsekuensi dari pemikiran yang mengatakan bahwa dunia itu berubah dengan sendirinya. Oleh karena itu saya kira kondisi seperti inilah yang harus diatasi, bahwa ada sekelompok orang yang mengubah dunia dengan kekuatan mereka, ya, dengan kekuasaan mereka. Nah, sementara kita di sisi lain, karena kita terlanjur berpikir bahwa dunia itu berubah dengan sendirinya tanpa kita perlu untuk mengubahnya, kita lalu menyerahkan urusan dunia tersebut kepada orang-orang tersebut gitu. Nah, di sini menjadi problematis karena kemudian tidak adanya keikutsertaan kita di dalam mengubah dunia itu adalah suatu bentuk pasivitas atau kepasifan kita di hadapan dunia itu sendiri. Dan itu berarti adanya suatu dominasi atau hegemoni dari yang lain ya kepada kita. Nah, itu maksud saya. Kenapa filsafat negasi ditulis? Karena dia mensyaratkan adanya pelampauan atas hegemoni tersebut. Bagaimana hegemoni itu bisa diatasi. Ya, dan ini harapannya bisa menjadi kontribusi bagi ilmu sosial dan politik mungkin ya. Kemudian pertanyaan Bung Riri dulu ya. Sebelum saya akhiri ini ada 2 pertanyaan dari Mas Adam dan Mas Masur. Baik. Di sini nanti mungkin pembahasannya lebih lanjut di sesi-sesi yang lain mungkin Bung, mengenai dekonstruksi ya. Jadi dekonstruksi itu sebenarnya adalah suatu cara untuk melihat apa yang harus dinegasikan di dalam yang telah ada. Atau lebih tepatnya cara memeriksa yang telah ada. Gitu. Jadi dekonstruksi itu cara memeriksa yang telah ada, menunjukkan problematika yang telah ada itu sendiri, dilihat dari yang telah ada. Sebagai contoh misalnya, Derrida sangat cermat misalnya mendekonstruksi konsep-konsep seperti negara, konsep-konsep seperti kedaulatan, budaya, peradaban. Dia mendekonstruksi istilah-istilah yang oleh para filosof atau bahkan para ilmuwan sepanjang sejarah setelah dimitoskan, telah dianggap final dan dianggap sudah benar ya, atau memiliki kebenaran yang mutlak. Nah, dekonstruksi berangkat dari skeptisisme atas konsep-konsep yang di dalamnya menurut Derrida mengandung satu potensi kekerasan atau potensi hegemoni dan seterusnya. Nah, jadi sebenarnya sebagai satu pendekatan, dekonstruksi itu cara memeriksa yang telah ada, menunjukkan problem-problemnya, ya mungkin kalau bisa dibilang dengan bahasa yang agak vulgar, membongkar rezim yang telah ada, ya. Namun berangkat dari logika yang telah ada itu sendiri. Jadi oleh karena itu salah satu obsesi terbesar Derrida itu kan adalah mengkaji arsip namanya. Jadi dia ingin melihat bagaimana jejak-jejak tulisan dari masa ke masa itu membentuk rantai konsep. Ya, oleh karena itu salah satu medianya kan adalah arsip. Ya, mungkin Bung Riri sudah akrab sekali saya kira dengan beberapa teks ini seperti Archive Fever di Demam Arsip, di mana dia mengkaji konsep arsip juga. Tapi arsip dan dekonstruksi ini sangat terkait. Karena itu dekonstruksi sebenarnya banyak menyasar sejarah. Dan sejarah itu justru adalah objek yang paling sedikit dibicarakan di dalam filsafat negasi.
Karena bagi filsafat negasi, sejarah itu sebenarnya telah memiliki fungsi mitologis pada dirinya. Jadi mungkin nanti perlu ada sesi khusus bagaimana kita membicarakan sejarah ya. Nah, sejarah itu sesuatu yang berasal dari yang telah ada. Atau bahkan sejarah itu adalah representasi yang telah ada itu sendiri. Nah, otomatis dekonstruksi ingin mengatasi yang telah ada, itu ingin menciptakan suatu perubahan di dalam yang telah ada. Namun keterbatasannya adalah dia hanya bisa bergerak di dalam struktur, di dalam batas-batas yang telah ada itu sendiri. Ya. Oleh karena itu Derrida saya kira tidak bisa membayangkan adanya suatu masa depan yang sepenuhnya terbebas dari yang telah ada. Ya. Oleh karena itu difference atau perbedaan yang menunda atau yang memberi ruang bagi the other, itu kan kalau bagi Derrida difference itu kan sebenarnya ini tidak bisa diucapkan kata tulisan ini ya. Difference itu mensyaratkan adanya repetisi. Nah, jadi perbedaan dan repetisi ini ibarat sepasang atau mungkin dua hal yang seakan selalu berkait kelindan gitu loh. Atau mungkin saling menggoreskan jejak gitu. Nah, di sini ada satu kebutuhan juga ketika setiap perubahan mengadakan adanya repetisi. Ya. Nah, memang karakter repetisi ini secara ontologis memang rumit ya. Rumit. Saya kira nanti saya akan harus bongkar lagi buku-buku siapa? Gilles Deleuze misalnya. Misalnya ada pernyataan dari Marx misalnya mengatakan bahwa sejarah itu berulang dua kali. Yang pertama hadir sebagai tragedi, yang kedua hadir sebagai lelucon. Walaupun Marx itu menuliskannya sebagai anekdot sebenarnya atas revolusi Perancis ya. Dan kekalahan revolusi Perancis juga. Tapi konsep repetisi ini memang cukup unik juga di dalam filsafat karena mengandaikan bahwa untuk menciptakan sesuatu yang baru orang harus kembali kepada yang lama. Dan yang lama ini dalam arti apa? Ini yang rumit ya. Nah, oleh karena itu konsep yang lama ini kalau di dalam filsafat negasi tidak disebut dengan yang lama karena istilah lama dan baru itu bisa dibilang sangat rentan terjebak pada narasi-narasi permukaan atau pada empirisisme yang dangkal. Jadi karena itu istilah lama dan baru itu tidak memadai secara ontologis ya. Kalau kita pakai bahasa ontologi, ya kalau kita pakai bahasa sehari-hari ya bisa saja gitu. Tapi istilah lama yang baru itu sebenarnya diganti dengan yang telah ada dan yang akan ada. Yang satu oh ini ya. Oke, soal konsep tauhid sebenarnya begini, maksud saya istilah negasi dan afirmasi itu sudah dikenal dalam berbagai tradisi filsafat atau teologi. Lebih tepatnya di dalam tradisi Islam sendiri kita mengenal konsep tauhid itu dialektika atau hubungan di antara negasi dan afirmasi. Dan itu saya kutip sebagai contoh titik berangkat ya. Tapi pemaparan yang lebih mendalam mengenai hubungan antara afirmasi negasi dalam konteks tauhid itu di buku Teologi Negatif Ibn Arabi itu. Namun kalau dalam konteks filsafat negasi itu tentu tidak sesederhana kemudian mengafirmasi dunia. Ada dunia yang diafirmasi tapi ada juga dunia yang dinegasi. Dan apakah filsafat negasi mengadakan ketunggalan? Justru ketunggalan itu yang ditolak ya. Karena adanya ketunggalan itu otomatis mensyaratkan tidak adanya negasi sama sekali kalau ketunggalan itu diafirmasi. Namun ketunggalan seperti apa? Karena di dalam konteks dunia ada berbagai pluralitas atau bentuk-bentuk yang berbeda dari penampakan dunia atau ketersingkapan dunia. Nah, tentu di situ
tidak ada ketunggalannya. Jadi kita harus bicara juga pada tataran yang empiris sampai ke tataran yang eidetik ya, kalau di dalam bahasa Husserl, bagaimana dunia itu hadir sebagai sesuatu yang utuh tapi juga terpecah. Baik, ya, apakah filsafat negasi memiliki akar dari teologi hipofatik? Ya, itu perbedaannya justru ya. Jadi filsafat negasi ini bukan buku teologi, jadi ini justru bab yang lain dari teologi gitu. Jadi kalau teologi apofatik, teologi negatif itu ontologi ketuhanan yang diulas di buku yang lain, dan memang meski memiliki keterkaitan namun tidak sama persis karena perangkat yang dipakai dan filosof yang dijadikan audiens di dalam filsafat negasi, dijadikan partner atau dijadikan teman konfrontasi, itu juga tidak sama. Oke, filsafat negasi memiliki keterkaitan yang dialektika negatif, Adorno atau nihilisme Nietzsche. Nah ini insya Allah saya akan bicara khusus tentang konsep negasi, tentang konsep dialektika negatif di sesi-sesi berikutnya. Tapi secara umum negasi ini saya tulis di situ bahwa negasi ini bukan suatu nihilisme. Ya, karena nihilisme ini mengandaikan bahwa sama sekali tidak ada kebenaran dan yang benar satu-satunya adalah sesuatu yang nihil, ya, satu yang kosong. Nah, nihilisme adalah suatu bentuk idealisme itu sendiri. Jadi bertentangan dengan keniscayaan untuk mengubah dunia. Jadi karena bagi nihilisme dunia itu semata-mata kekosongan yang tidak memiliki makna sama sekali. Sementara di dalam filsafat negasi konsep makna kebermaknaan, tindak memaknai, ya, itu sentral sekali ya di sana, penting dan menjadi suatu titik berangkat juga di dalam konteks negasi. Mungkin gitu dulu ya Bung Torik ya. Baik, terima kasih untuk Gus Faid ya tadi untuk penjelasannya ke peserta yang lain. Bagaimana ini kita masih ada waktu sampai 9:30 ya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menanggapi tadi dari statement yang sudah disampaikan sama Gus Faid. Mungkin Bung Ririn nggak apa-apa kalau ingin mungkin menanggapi lagi. Gimana Bung Ririn? Ya. Oke, katanya sudah pas. Saya punya pertanyaan Gus nih. Boleh ya? Ya silakan Bung. Ya terakhir mungkin. Iya. Ini saya kan menarik sekali ya. Tadi sebenarnya sudah banyak diulas juga tentang entah dari sisi fenomenologis atau dari beberapa saya juga saya ini nggak tahu ya, saya sangat merasa atau saya melihat ada beberapa logika Aristotelian khas gitu ya, yang kayak yang ada dan akan ada ini seperti menunjukkan satu logika satu skema potensialitas gitu, bagaimana kita bisa memetakan bahwa yang given ini gitu, yang telah ada ini itu selalu punya potensi untuk punya masa depan gitu, selalu punya potensi perubahan. Nah, terus saya kemudian lihat ada nama Badiou di sini dan ini jadi sangat menarik gitu. Saya pernah baca esainya itu Badiou waktu nulis bareng Zizek. Nah, dia tuh bilang kalau filsafat itu Badiou ini itu juga selalu melibatkan keputusan politik gitu. Jadi bagaimana sikap kita berfilsafat sebenarnya itu juga satu momen politik gitu. Meski misalnya levelnya individual. Dan di negasi ini ketika misalnya kita melihat konsep event, being an event seperti yang tadi sudah singgung sama Gus Fay ya. Event ini kan momen politis di Badiou ini. Dia momen exception atau pengecualian yang selalu bersifat politis, disrupsi besar yang pada akhirnya
membuat sebuah perubahan radikal gitu. Nah, berarti apakah negasi di sini juga selalu bersifat politis gitu? Dan kalau dia bersifat politis ini berarti event yang seperti apa sih yang sebenarnya coba direalisasikan atau coba diwujudkan oleh negasi ini sebenarnya gitu. Nah, mungkin itu Gus. Ya, baik, langsung ya saya jawab ya Bung. Halo, oke. Baik, pertanyaannya sangat mendalam ini. Ya, ya mengenai Aristotelian, memang bisa dibilang ada bias Aristotelian juga ya di dalam konsep sekuensial temporal itu ya, akan, telah, akan, dan sedang, telah, sedang, dan akan gitu ya. Tapi kalau di dalam Aristoteles itu mengikuti suatu teleologi, ya. Pertanyaannya apakah di dalam suatu negasi mengikuti teleologi tersebut? Ya. Dan apakah teleologi itu artinya kan ontologi tentang telos, filsafat tentang tujuan. Jadi bahwa sesuatu itu memiliki tujuan. Di sini saya secara implisit ya, mungkin secara implisit, nanti silakan nanti bisa dipelajari lebih, karena bisa jadi apa yang saya baca belum tentu konsisten juga dengan apa yang saya tulis, karena tulisan itu terkadang punya enigma juga dia kan, sesuatu yang tidak bisa sepenuhnya diringkus ya. Nah, di situ saya menghindari teleologi, justru yang saya ganti dengan istilah keterarahan. Jadi memang ada keterarahan, dan keterarahan ini adalah motif dari intensionalitas. Ya, ya. Jadi ini saya kira perbedaan saya dengan Aristoteles ya. Karena kalau di dalam Aristoteles kita bisa melihat modes of being-nya Aristoteles, bentuk-bentuk mengadanya Aristoteles itu mensyaratkan teleologi gitu. Nah, sementara kalau kita lihat teleologi itu sendiri adalah sesuatu yang biasanya dibuat atau diciptakan oleh kelompok-kelompok dominan untuk memaksakan bentuk ya seperti ini, yang harus seperti ini, bentuk ideal yang tunggal. Nah, di sini kalau dalam konteks wacana dunia atau ontologi dunia, bentuk seperti ini yang terbukti berujung kalau di dalam politik ya, berujung pada politik totaliter secara umum. Gitu. Baik, kemudian yang kedua mengenai event, kira-kira event seperti apa? Nah, di sini sejauh ini belum secara khusus, kecuali di bab transgenerasi. Nah, ini nanti ada satu pemaparan khusus yang mudah-mudahan nanti bisa sedikit banyak dibahas di sana. Menjadi pertanyaan juga bentuk eventnya seperti apa. Karena kalau Badiou memang cenderung memaknainya event itu sebagai momen politik, walaupun event juga momen estetik juga bagi dia. Tapi skema Badiou buat saya belum utuh, belum lengkap, karena dia tidak melihat event itu sendiri dalam rangkaian negasi ya. Jadi kritik saya pada Badiou bahwa event dia bukan hasil dari negasi, tapi hasil dari exception. Jadi exception itu kan pengecualian. Lagi-lagi di situ ada sesuatu yang seolah tidak bisa dijelaskan. Bagaimana sesuatu itu dikecualikan. Jadi ini pernah dikritik oleh sejumlah filosof bahwa ada semacam mistik juga di dalam pemikirannya Badiou. Meski Badiou ini seorang filosof materialis ya, materi dalam arti ontologinya itu berangkat dari materialisme dialektis. Namun event dia itu ternyata tidak bisa dijelaskan. Jadi ibaratnya misterius juga.
Nah, saya mencoba untuk lebih membumikan event ini pada hal yang bukan hanya bersifat politik, perubahan-perubahan besar, tapi perubahan kecil ya yang muncul dari kehidupan sosial, bahkan kehidupan biologis. Nah, jadi namun mensyaratkan tentu adanya suatu aktus negasi ya. Karena tanpa aktus negasi maka event itu adalah event of the world ya, kejadian dunia saja. Jadi seperti sebuah peristiwa yang terjadi di tengah-tengah kita, namun kita tidak menyadarinya dan kita digiring untuk mempercayai logika peristiwa itu yang rupanya telah lebih dulu dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan yang lain. Nah, di sini teori tentang kekuasaan seputar event ini juga belum dijelaskan baik oleh Badiou maupun saya. Nah, Badiou sendiri cenderung memperlakukan event itu sebagai ibarat seperti wahyu gitu ya, yang tiba-tiba turun gitu. Dan dia sendiri tidak apa ya, dia hanya bisa menteorikannya melalui matematika, tapi tidak bisa memberikan penalaran historisnya ya, dan prasyarat-prasyarat historisnya apa. Dan ini saya kira menjadi satu penekanan yang berbeda antara saya dan Badiou. Sementara bagi saya event itu tidak mesti harus berupa hal yang besar. Saya bahkan mencontohkan dengan contoh yang kecil seperti kupu-kupu misalnya. Kupu-kupu ketika berubah dari larva menjadi kepompong dan dari kepompong menjadi kupu-kupu, itu ada suatu event ya. Dan perubahan itu melibatkan suatu negasi hanya dalam taraf yang mungkin sangat-sangat kita tidak sadari gitu. Nah, pertanyaannya nanti mungkin bisa dikembangkan, bisakah negasi itu dilakukan oleh subjek non manusia misalnya? Nah, ini masih menjadi pertanyaan besar bagi saya karena seluruh perangkat konseptual yang saya coba bangun adalah mensyaratkan adanya kesadaran. Nah, tapi contoh kecil bahwa adanya perubahan yang terus-menerus berlangsung di dalam kehidupan di sekitar kita, itu memungkinkan terjadinya event, ya. Namun skalanya tidak mesti selamanya besar ya, seperti sebuah revolusi tahun 1789 misalnya, atau revolusi Cina atau revolusi-revolusi besar yang bagi Badiou itu menjadi ideal, jadi model bagi perubahan. Nah, hari ini kita tidak bisa berbicara perubahan hanya dalam skala gigantik seperti itu, karena terkadang ada hal-hal yang luput dari pengamatan kita, dan itu memiliki efek perubahan yang jauh lebih signifikan daripada perubahan-perubahan dalam pengertian modern atau klasik. Ya, mungkin gitu ya, Bu. Oke. Baik, Bu. Terima kasih untuk penjelasannya. Ini karena sudah 10 menit lagi, setengah 10, kita cukupkan saja untuk sesi kali ini. Jadi, Oke, saya kira. Ya. Jadi untuk kali ini filsafat negasi sesi pertama ya. Ini masih sesi pertama teman-teman, jadi sangat ditunggu juga untuk kehadirannya di sesi-sesi berikutnya. Ini 2 minggu sekaligus ya? Ya, mungkin yang jelas nggak nyampe 1 bulan, insya Allah ya, rencananya begitu. Tapi wallahu a'lam lah. Mudah-mudahan 2 minggu sekali kita luangkan waktu untuk sharing ini ya. Amin. Nanti sambil diikuti dengan kajian-kajian yang lain, karena di LSFN teman-teman ada banyak kajian yang menarik ya, baik dari filsafat Islam maupun filsafat Barat. Ada sejumlah kajian juga dari ilmu kalam juga ya. Yeah. Nanti kan akan diberitakan di channelnya ini ya, di Instagram ya. Ya. Nah, untuk kali ini mungkin sedikit simpulan ya, atau sedikit beberapa catatan di diskusi kali ini yang bisa kita jadikan pengingat untuk di diskusi berikutnya. Jadi negasi atau filsafat negasi adalah satu tawaran
yang mencoba menjadi tawaran yang baru ya, khususnya untuk menghadapi dunia hari ini yang sudah seakan-akan terberi gitu. Terlebih hari ini tuntutan untuk kita memikirkan dan mengubah dunia semakin tinggi karena kita juga mengalami banyak sekali krisis ya, entah misalnya krisis pandemi, krisis filsafat, krisis ekologi dan semacamnya yang itu semakin menuntut kita untuk mengubah dunia itu sendiri gitu. Nah, kemudian untuk jadi sedikit informasi sebelum berakhir, sesi filsafat negasi ini sebenarnya merupakan sesi pengganti dari bahasan Jean-Luc Nancy ya, yang semula diagendakan pada bulan Ramadan lalu. Sebagai gantinya kita akan bicara soal filsafat negasi dalam beberapa sesi. Mungkin itu teman-teman ya. Nah, terima kasih untuk saya. Oh ya, iya. Tentang Jean-Luc Nancy itu juga menarik saya kira pemikirannya tentang dunia, Bung. Ya. Iya. Mungkin kapan-kapan kita bisa luangkan juga. Nanti mungkin di salah satu sesi filsafat negasi ada pembahasan mengenai itu. Walaupun Jean-Luc Nancy tidak ditulis ya di teks FN gitu. Iya. Nanti bisa kita ulas juga lah, Bung ya. Baik, terima kasih untuk teman-teman, untuk Gus Fayat. Sama, terima kasih Bung. Ya, barakallah. Barakallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.